Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ba'dal maghrib ini kita kembali melanjutkan bahasan kita dari dua bahasan, yaitu yang pertama keutamaan doa, masih dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kemudian yang kedua kita lanjut dengan pembahasan fikih sholat, masih seputar syarat-syarat sholat yang mesti dipenuhi, diambil dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Baik, kita lanjut. Judul kali ini, doa Rasul itu singkat namun syarat makna. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Ad-Da'wah. Doa Rasul itu singkat namun syarat makna. Hadis 1466. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami'a min ad-du'a'i wa yad'u ma siwa dzalika, rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai doa yang jami', singkat namun syarat makna, dan beliau meninggalkan selain itu. Kita lihat disebutkan dalam hadis ini, bahas dalam bab 250 keutamaan doa. Hadis 1466 dari kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbu al-jawami'a minad du'a. Rasulullah SAW menyukai doa yang jami' dan meninggalkan selain dari itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud bi isnadin jayyidin, dengan sanad yang jayyid. Jayyid itu antara hadis hasan dan hadis sahih. Jayyid itu, sanad jayyid itu antara sanadnya itu sahih atau sanadnya itu hasan. Nah, di sini katakan si Salim bin Aid Al-Hilali mengatakan bahwasanya sanad hadis ini sahih. Perawinya siqah, perawinya terpercaya. Dan kalau baru dikatakan sanad hadis ini sahih, sebenarnya baru membicarakan tidak semua yang dibicarakan dalam hadis sahih dalam penilaian si Salim di sini, baru dikatakan sanad. Karena kalau hadis sahih itu mesti memenuhi 5 syarat, baru dikatakan hadis tersebut bisa diterima. Hadis dikatakan sahih kalau memenuhi 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Kemudian yang kedua, tidak ada syadz, yaitu menyelisih riwayat yang lebih kuat. Kemudian yang ketiga, tidak ada illah atau cacat. Kemudian yang keempat, perawinya itu adil, yaitu soleh bukan fasik. Kemudian yang kelima, perawinya itu punya dhabit, yaitu punya hafalan yang kuat, entah dengan hafalannya langsung atau lewat tulisan.
Ada berapa syarat tadi? 5. Apa 1? Sanadnya bersambung. 2, tidak ada syadz, yaitu menyelisih hadis yang lebih kuat. Syadz itu menyelisih hadis yang lebih kuat. 3, tidak ada illah atau cacat. 4, perawinya adil. Adil itu artinya soleh, bukan fasik. Fasik itu artinya melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil terus menerus. Berarti kalau dari kesimpulan ini, kalau melakukan dosa besar, pencuri, perampok, pezina, pejudi, peminum minuman keras, masuk dalam fasik. Berarti kalau disyaratkan itu perawinya adil, berarti kalau ada pemabuk riwayatkan hadis tidak diterima. Iya kan? Pemabuk riwayatkan hadis tidak diterima. Penjudi riwayatkan hadis tidak diterima juga. Namun kalau antum menyampaikan berita, nggak disyaratkan kayak gitu. Kalau di dunia saat ini, apalagi di medsos juga, nggak disyaratkan kayak tadi. Mau dia ya pezina, atau mungkin dia itu playboy, pacarnya berapa? 10, nggak mikir itu. Pokoknya beritanya diterima-terima saja. Dunia hadis nggak boleh. Dalam penerimaan hadis nggak bisa. Saking ketatnya diberikan syarat-syarat seperti itu. Lalu yang kelima, perawinya itu punya dhabit, yaitu punya hafalan yang kuat. Entah hafalannya langsung atau hafalannya itu termaktub dalam tulisan. Sedangkan kalau di sini baru dibahas sanad hadis ini sahih, berarti baru membahas nomor 1 saja. Sanadnya itu bersambung, baru membicarakan tentang sanad saja, rantai. Dari penulis hadis, gurunya siapa di atasnya, gurunya lagi di atasnya, baru nanti sampai tabi'in, sampai sahabat, baru Rasulullah SAW. Sanadnya bersambung, tidak ada yang terputus. Nah, itu terpenuhi. Baru syarat nomor 1. Namun biasanya kalau sudah disebut seperti ini, syarat yang lainnya lebih mudah lagi, ya, karena bersambungnya sanad ini yang jadi perhatian terlebih dahulu. Nah, perawinya thiqah, perawinya terpercaya. Intinya hadis ini membicarakan doa yang terbaik itu doa yang singkat-singkat, namun syarat makna, dan ini yang dipraktikkan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sifat doanya itu namanya jami'. Ya, jami', yaitu singkat ringkas, namun maknanya itu banyak. Sedangkan kalau kita itu buat doa-doa sendiri, biasanya sudah panjang-panjang, isinya sedikit. Namun kalau doa Nabi SAW bagaimana sifatnya? Ya, singkat, namun maknanya, kandungannya itu banyak. Sehingga ketika kita hafalkan doa-doa dari Al-Quran atau doa-doa dari hadis Nabi SAW, itu mudah untuk dihafalkan. Ada mungkin yang panjang namun mudah dihafalkan karena kalimatnya berulang-ulang. Ya, karena kalimatnya berulang-ulang. Cuma diingat saja. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Itu diakhiri dengan, ya, istilah kita itu sajak yang sama seperti itu. Lebih mudah untuk dihafalkan. Maka kalau mau memanjatkan doa, doa terbaik adalah doa yang berasal dari Al-Quran, doa yang berasal dari Nabi kita Muhammad SAW. Tanpa kita membuat doa-doa yang baru, walaupun boleh kita memanjatkan doa yang kita inginkan. Namun kalau ada yang ringkas yang Nabi SAW itu buat dan itu yang kita inginkan ketika kita ingin manjatkan doa, hafalkan itu, panjatkan itu pada Allah, itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Dan Nabi SAW tahu yang terbaik untuk kita dalam berdoa. Nah, sekarang kita lihat faedah dari hadis. Faedah hadis yang pertama, doa yang jami'
adalah doa yang berisi perkara penting. Doanya singkat namun syarat makna. Taib, lihat doanya itu pertama. Ini ada 3 sifat, berarti doa yang jami'. Sifat pertama apa? Yang diminta itu perkara-perkara muhim, perkara-perkara penting. Jadi bukan perkara-perkara biasa-biasa saja. Maka kadang beberapa perkara tidak perlu Nabi SAW detail. Contoh misalnya doa agar saya lulus ujian akhir nasional. Ada doanya atau tidak dari Nabi SAW? Ya. Kalau tidak terlalu urgen, artinya masih bisa dengan doa umum. Nabi SAW tidak rinci seperti itu. Beliau pakai doa yang sifatnya umum. Ya. Sehingga antum nggak perlu tanya. Ya, doa untuk lulus ujian bagaimana? Oh, nggak ada. Kemudian sifat yang kedua, doanya singkat. Sifat yang ketiga, syarat makna. Ya, singkat di sini dengan kalimat-kalimat yang padat di situ. Maknanya itu cakupannya banyak. Contoh nanti kita akan lihat. Ini hadis 1466, nanti pertemuan berikut hadis 1467. Ya, itu lebih mendalam lagi karena situ nanti disebutkan doa sapu jagat. Singkat saja doa sapu jagat itu. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kepadaku kebaikan dunia dan karuniakan kepadaku kebaikan akhirat. Dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Itu kan nggak detail di situ mintanya. Namun masih global semuanya. Namun kebaikan dunia itu macam-macam kebaikan dunia. Kebaikan akhirat juga isinya macam-macam. Diselamatkan dari neraka juga, ya itu juga isi yang padat namanya. Kebaikan dunia kan bisa dirinci nanti satu persatu itu. Sehingga doa seperti ini nanti kita akan lihat pada hadis berikutnya. Ini yang sering Nabi SAW itu panjatkan, yang sering Nabi SAW itu baca. Karena sederhana doanya, singkat namun cakupannya itu banyak. Sampai-sampai Imam Ibnu Katsir itu katakan minta kendaraan yang bagus, bisa pakai itu, kandungan itu ada di dalam kebaikan dunia. Rumah yang bagus, rumah yang lapang itu ada dalam kebaikan dunia. Ya, rizki yang halal itu ada dalam kebaikan dunia. Ilmu yang bermanfaat itu ada kebaikan dunia. Tanpa mesti dirinci satu persatu, namun sudah tercakup dalam kebaikan dunia. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, masuk dalam fid dunya hasanah. Itu contoh yang cakupannya itu luas, namun cuma dalam satu kalimat saja, yaitu kebaikan dunia. Fid dunya hasanah, sudah tercakup itu apapun. Jodoh masuk kebaikan dunia atau tidak? Masuk nggak? Masuk. Lulus ujian, masuk nggak? Masuk. Nggak lulus nangis dia. Masuk dalam kebaikan dunia. Dapat pekerjaan, masuk nggak kebaikan dunia? Masuk. Nggak perlu rinci-rinci lagi di situ. Sudah masuk dalam fid dunya hasanah. Sehingga juga nggak ada itu. Antum tanya, Ustaz, tolong dong ajarin saya doa supaya saya segera dapat pekerjaan gitu. Ya, biar segera meminang si dia misalnya. Nah, kamu pakai doa apa? Nggak ada. Sudah pakai doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Sudah cakupannya sudah tercakup dalamnya. Jadi sifat doa Nabi SAW 3 ini. Doanya untuk perkara penting. Berarti yang enggak urgen-urgen itu enggak Nabi SAW itu detailkan di situ, atau enggak Nabi SAW sebutkan. Yang kedua itu doanya singkat. Kemudian yang ketiga syarat makna, padat maknanya. Itu yang dimaksudkan dengan doa yang jami'. Terus yang kedua. Yang kedua, disunahkan berdoa dengan kalimat yang singkat namun mengandung makna kebaikan yang banyak. Nah, dulu pernah kita bahas, ini pernah disinggung juga, doa itu baiknya tidak dirinci terlalu rinci. Seorang sahabat itu pernah dengar anaknya itu berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga yang sebelah kanan
dengan bangunannya itu warna hijau atau warna putih yang ia sebutkan. Dia rinci lagi bangunannya kayak bagaimana. Kemudian bapaknya dengar ketika itu dia berdoa seperti ini, kamu itu berdoa itu sudah i'tida fid doa, sudah berlebihan dalam doa. Saya dengar Nabi SAW itu melarang seperti ini, doa seperti itu. Nah, berarti maksud dari al-i'tida fit doa itu adalah doa yang terlalu rinci. Dan ini punya dampak yang kurang baik juga kalau kita terlalu merinci dalam doa. Taruhlah apa yang kita minta, Allah yang tahu yang terbaik untuk kita. Kemudian Allah beri tidak sesuai dengan apa yang kita minta tadi. Kita minta misalnya ingin misalnya kendaraan. Harusnya kan kalimatnya sudah kendaraan yang bagus, kendaraan yang membawa saya tenang gitu. Kendaraan yang penuh nikmat di dalamnya, sudah kalimat-kalimat global saja. Kalau terlalu rinci, dia misalnya rinci, mereknya ini, terus warnanya hitam, terus kalau nggak metik saya nggak mau ya Allah. Pokoknya metik saja, susah saya ganti-ganti gigi ini. Sudah saya metik aja. Dia terlalu rinci. Ketika tidak diberi yang tadi, Allah ganti yang lain dan Allah tahu mana yang terbaik untuk hamba. Allah tahu mana yang terbaik untuknya. Maka dia akan protes di situ. Ini kok saya sudah berdoa seperti ini kok diganti dengan yang lain? Kok tidak seperti yang saya minta ketika itu? Maka jadi sesuatu yang dia nganggap tidak seperti apa yang dia minta, seakan-akan protes pada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta itu dengan sifatnya umum lebih bagus daripada kita merincinya. Ya, kalau mau praktekkan ya misalnya dalam hal kendaraan, kadang ini untuk yang urusan dunia. Sedangkan kalau urusan akhirat minta saja secara global. Tanpa merinci nanti di surga itu punya apa, misalnya kita minta untuk masuk surga. Surga nanti saya dapat tanaman ini, ya. Sudah otomatis seperti itu, enggak usah minta-minta secara detail gitu. Ya Allah saya baca ya di dalam ayat seperti ini, kemudian ya Allah saya pingin seperti ini juga. Sudah otomatis kalau di surga sudah dapat nikmat itu. Tanpa dia rinci pun dalam doa sudah tentu dapat. Maka doa kalau dari Nabi SAW cuma Allahumma inni as'alukal jannah, atau ya Allah aku minta kepadamu surga Firdaus A'la. Sudah. Tanpa mesti rinci di dalam surga itu ada apa saja. Nah terus yang ketiga, Allah memberikan keistimewaan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jawami'ul kalim, yaitu dengan kalimat yang sedikit bisa mengandung berbagai hukum dan ilmu. Nah dan ini juga diterapkan pada hadis-hadis Nabi SAW, sifatnya itu jawami'ul kalim. Hadis-hadis Nabi SAW itu singkat-singkat. Namun syarat makna di situ kita bisa gali pelajaran banyak sekali dari hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan dari peristiwa kalau beliau dulu dengan sahabat saja kita bisa tahu pelajaran-pelajaran penting di dalamnya. Ada yang sifatnya singkat, misalnya kalimat dalam hadis ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Kalimatnya singkat ini kepada Abdullah bin Abbas. Dari kalimat ini saja, belum lanjutan hadisnya, para ulama sudah gali faedah yang banyak dari kalimat tersebut. Jagalah Allah itu maksudnya apa? Kemudian balasannya adalah Allah akan menjagamu, maksudnya apa? Penjagaan itu bentuknya seperti apa? Di antaranya misalnya dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kalau menjaga Allah itu berarti menjaga aturan Allah. Contoh, kalau dia jaga aturan Allah di waktu muda dia jaga, maka Allah akan menjaganya di waktu tua. Dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Seperti yang disebutkan dalam surat At-Tin, ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Di ayat sebelumnya kan disebutkan laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia dalam keadaan yang rendah.
Baru kemudian dilanjutkan dengan ayat tadi, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Wa 'amilus solihat, dia beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka dia mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Apa maksudnya? Di antara tafsiran dari ayat ini, dari laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia diciptakan di waktu muda dalam keadaan sempurna, kuat. Summa radadnahu asfala safilin, dikembalikan di usia tuanya jadi lemah lagi. Sebagaimana ketika dia lahir dia lemah, dikembalikan lagi di keadaan di masa tuanya dalam keadaan lemah. Maka pasti ketika di waktu tuanya ibadahnya tidak seperti di waktu muda. Kecuali orang beriman dan beramal soleh, pahala di waktu mudanya tadi dicatat sampai di waktu tuanya. Walaupun di waktu tuanya dia hanya sholat di kursi saja, tetap dicatat, pahalanya terus ngalir itu. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka dari waktu muda itu diperintahkan untuk jaga amal soleh. Bukan kayak kalimat antum buat kalimat apa? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati mimpi. Muda foya-foya bagaimana coba? Terus tua kaya raya, dunia semua kan berarti kan? Muda ibadah, tua juga ibadah, baru masuk surga. Bukan muda itu foya-foya, di naik klub lah, jalan-jalan terus, traveling terus, naik gunung terus, sholat gak ingat, ibadah gak ingat, thalabul ilmi gak ingat, agama gak paham, rukun wudhu saja gak pernah tahu, rukun sholat juga sudah lupa pelajaran SD, ya, rukun mandi, cara mandi junub saja wallahu alam gak tahu, bolak-balik junub gak tahu mandi junub. Gak tahu apa-apa. Coba muda foya-foya kayak gini mau jaminan masuk surga gimana coba? Banyak mimpi. Tadi itu loh, muda itu ibadahnya ada, maka nanti dicatat di waktu tua itu seperti keadaan di waktu mudanya. Falahum ajrun ghairu mamnun, ini pahalanya dicatat tidak putus-putusnya sampai waktu tua. Walaupun tua sudah fisiknya sudah lemah, catat itu. Nah, ayat ini nyambung dengan hadis tadi. Ifadillah ya fazka, jagalah Allah, jagalah aturan Allah di waktu muda. Allah menjagamu di waktu tua, pahalanya dicatat lagi di waktu tua walaupun fisiknya sudah lemah. Itu namanya hadis jawami'ul kalim, dirinci dalam ayat lagi. Itu dirinci kalau Ibnu Rajab punya pembahasan detail lagi tentang itu. Ibnu Rajab alhamdulillah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam ketika bahas hadis nomor 19. Hadis Arba'in nomor 19. Dia bahas dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, kisah-kisahnya dia sebutkan. Jaga Allah di waktu muda, di waktu tua, ya, ada kisah seorang ulama usianya sudah 100 tahun lebih, namun dia fisiknya masih kuat, kecerdasannya juga masih ada. Suatu saat itu lewat jalan, ketika itu mesti lompat. Dia lompat saat itu. Orang-orang heran ini pakai ilmu apa sudah sepuh kayak begini? Kok badannya nggak keropos? Lompat ketika itu. Dia tanya tipsnya apa? Dia cuma menjawab, ulama ini cuma menjawab, di waktu mudaku aku jaga anggota badanku ini dari maksiat, maka Allah menjagaku di waktu tuaku. Dijaga fisiknya di waktu tua itu dijaga. Berapa tahun tadi? 100 tahun lebih kan? Ya. Sekarang kalau orang 100 tahun coba, bisa kayak gitu? Bisa fisiknya kayak tadi? Bisa lompat aja, lompat ya 1 meter aja lah, lompat gitu, ke sebelah. Mungkin langsung masuk ruang operasi ketika itu. Fisik sudah nggak bisa lagi, namun dia jaga, dia buktikan bahwa dia jaga anggota badannya di waktu mudanya, Allah jaga tadi di waktu tuanya. Dia jaga dari maksiat. Maka kalimat tadi kalimat batil itu. Nyelisih ini. Dia jaga kok di waktu mudanya itu. Dari maksiat, bukan foya-foya, dia jaga dari maksiat. Allah jaga dia di waktu tuanya, fisiknya masih kuat, padahal usianya sudah 100-an tahun. Dan di antara kisah yang para ulama sebutkan dari ini adalah seorang ulama yang bernama Al-Qadi Abu Syuja.
Ya, Al-Qadi Abu Syuja usianya 160 tahun. Nah itu katanya dia diceritakan dalam kisah tersebut. Para ulama punya versi yang lain ceritakan tentang Al-Qadi Abu Syuja sama dengan kisah tadi. Nah, ini balik tadi, maka kalimat dari Nabi SAW itu ya singkat-singkat namun maknanya itu luar biasa. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Wah, itu perlu penjabaran berlembar-lembar. Padahal cuma 2 kalimat. Yang pertama kalimat syarat, yang kedua ya kalimat jawab syarat. Di depan ini dipenuhi dulu, maka di belakang itu ada. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, berarti ini perintah. Ini dilakukan dulu, maka dia dapat jawabnya nanti. Dia dapat balasannya, maka Allah akan menjagamu. Walaupun kalimatnya ini bukan kalimat syarat, ya. Namun ada yang melakukan di depannya, yaitu jagalah Allah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Allah akan menjaganya. Itu saya ingin contohkan di antara hadis-hadis Nabi SAW yang sifatnya jawami'ul kalim, singkat namun syarat makna. Bahkan nanti kalau dalam peristiwa-peristiwa juga bisa digali-gali pelajaran di dalamnya. Baru peristiwa saja, Nabi dulu dengan para sahabat ceritakan tentang ayat, membicarakan tentang ada pohon, ini jadi permisalan bagi orang-orang beriman ya. Dan ketika itu ada Abdullah bin Umar duduk, dia mau ngacung untuk jawab itu, saya tahu itu pohon apa tadi. Namun karena dia mengatakan bahwasanya saya malu, usia saya masih muda. Ketika itu hadir juga sahabat-sahabat senior, maka dia diam. Kemudian ditanyakan pada sahabat yang lainnya, nggak ada yang bisa jawab. Ibnu Umar sudah tahu jawabannya. Maka ketika itu Nabi SAW kasih tahu bahwasanya pohon yang dimaksud adalah nakhlah. Permisalan untuk orang beriman itu adalah pohon kurma. Itu yang dijadikan permisalan. Ini baru duduk-duduk dengan sahabat. Itu pun sudah dapat kita gali pelajaran. Baru duduk-duduk. Belum nanti kita detailkan lagi, rincikan lagi apa yang dimaksud dengan hadis tadi. Ini baru duduk saja pelajaran sudah ada dari Nabi SAW. Maka kalau para ulama itu bahas hadis, itu rinciannya panjang. Faedah hadisnya itu beberapa itu dirinci. Ada kisah Nabi SAW lewat, ada seorang anak bernama Abu Umair. Nabi SAW tegur dia. Ya Abu Umair, ma fa'ala bin Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang kamu lakukan dengan burung kecil ini? Itu para ulama rinci pembahasan hadis ini sampai 50 faedah. Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan juga ulama-ulama yang lainnya. Sebutkan lebih daripada itu. Ada yang lengkapi lagi Ibnu Hajar penjelasannya, ada yang lengkapi lagi sampai 60. Ya. Padahal hadisnya singkat. Apa tadi? Nabi SAW ketemu Abu Umair, terus tanya apa? Ma fa'ala bin Nughair. Apa yang kamu lakukan dengan burung kecil? Salah satu pelajarannya apa bisa diambil? Berarti boleh nggak memelihara burung tadi? Boleh nggak? Boleh. Dan dia punya sangkar juga. Boleh nggak memelihara burung dalam sangkar? Boleh. Bisa, ini buktinya. Nanti sampai hukum burung itu bagaimana, kotorannya bagaimana, dibahas juga. Itu dirinci. Padahal baru ketemu saja. Itu pun sudah dapat faedah-faedah yang banyak. Maka hidup kita ini nggak cukup kalau cuma untuk bahas hadis-hadis saja. Terlalu banyak sekali yang perlu dirinci. Maka kalau antum sia-siakan waktu untuk ya foya-foya saja, ya padahal ilmu agama itu begitu luas sekali dipelajari. Tadi baru kita bahas tadi atin, itu baru singgung sebentar. Itu faedahnya sudah banyak. Itu tadi hadis ifazillah ya fatska, hadis sudah dapat faedah banyak juga. Hadis tadi ya Abu Umair ketika ditegur oleh Nabi SAW lagi main dengan burung kecil, itu faedahnya juga sudah banyak. Maka waktu kita tidak cukup untuk belajar berarti. Kalau mau disia-siakan waktu muda itu bagaimana coba? Nggak cukup waktu kita untuk belajar. Butuh kaji terus, butuh kaji terus, butuh kaji terus. Apalagi ketika antum berada di Jogja coba. Majelis terlalu banyak. Bisa gali ilmu di sini. Ada dibuatkan mahat juga, antum belajar bahasa Arab di situ sampai bahasa Arab bisa, beranjak nanti ya sampai latihan baca kitab. Latihan baca kitab sudah bisa, gali ilmu lagi di situ. Itu pun masih kurang. Itu pun masih kurang.
Apalagi sudah diperketat cuma belajar 1 tahun. 1 tahun belum ada apa-apanya. Harus lebih lagi daripada itu. Harus belajar terus. Karena tadi sifat hadis Nabi SAW butuh penjelasan lagi. Karena sifatnya jawami'ul kalim. Singkat. Syarat makna. Itu sifat hadisnya. Doanya juga sama. Sehingga cobalah manfaatkan waktu. Nggak disia-siakan ketika di Jogja. Jangan cuma mau kuliah saja. Ya, saya mau dapat IPK tinggi saja. Namun ilmu agama nggak ada sama sekali. Butuh belajar itu sistematik, butuh belajar itu kontinu juga. Nggak hanya ikut-ikut kajian umum saya gitu. Saya mau ikut lah. Besok nanti ada kajian siap di Pinang misalnya. Nah itu baru datang gitu. Jangan cuma itu saja antum pelajari. Antum pelajari bolak-balik belajar nikah. Besok nikah lagi, besok nikah lagi. Nggak nikah-nikah juga. Cuma teori saja. Beda kalau antum pelajari tauhid. Tauhid langsung diamalkan. Ya kan? Saya pelajari akidah. Akidah ini keyakinan saya ini. Langsung saya praktekkan itu. Saya lagi memahami nama Allah Ar-Razzaq, Maha beri rizki. Langsung dipraktekkan enggak? Iya, masuk ke keyakinan dalam batin langsung. Kalau tadi antum bolak-balik pun datang ke majelis itu, enggak nikah-nikah juga. Iya kan? Iya. Sudah berapa kali ikut? Sudah 5 kali Ustaz. Sudah nikah belum? Oh, belum juga. Kalau tauhid, pelajari langsung praktek. Pelajari ibadah, itu pelajari langsung praktek juga. Jadi pelajari sistematik tadi itu loh. Ya, langsung ada ilmu-ilmu yang saya bisa langsung ubah amalia saya sehari-hari. Oh ini ternyata wudu saya nggak benar. Ternyata sholat saya itu nggak benar. Itu butuh dikaji. Ya, jangan yang tematik apalagi cuma tablik akbar saja gitu. Wah itulah ilmu gampang-gampang aja itu. Ustadznya juga cuma selingan aja itu. Ilmu seriusnya itu kalau dia sudah buka kitab dia kaji kitab. Itu baru dapat ilmu lebih dalam. Apalagi belajarnya kontinu terus. Ini kayak ini nanti kita bahas tentang sholat itu ada pelajaran lanjutan. Dan dibahas tentang tempat-tempat yang dibolehkan sholat. Setelah itu masuk ke pembahasan sifat sholat Nabi SAW. Syekh Sa'di lompat ke pembahasan, masuk pembahasan sifat sholat Nabi. Dan dia buat singkat, sertai dalil-dalil ringan. Saya sebenarnya niru beliau ketika nyusun masalah ini, saya buat buku ya 25 langkah bisa sholat. Sebenarnya dari penjelasan beliau, cuma saya rangkaikan lihat dalilnya, kemudian pendapatnya, kemudian nanti ada buku kecilnya saya buat, terus ada buku rincinya lagi. Butuh belajar sistematik, dasar dulu itu. Kita pelajari kemarin manhajus salikin dari bersuci, kemudian beralih ke syarat-syarat sholat, baru masuk sifat sholat Nabi. Gitu belajar sistematik, jadi dibangun ilmu dari dasar dulu. Butuh waktu, jadi sabar. Kalau mau belajar itu sabar, butuh waktu, butuh continue terus. Apalagi tadi sifat hadis Nabi SAW jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Singkat. Namun apa? Syarat makna. Kalau maknanya itu padat berarti butuh penjelasan banyak. Dan itulah yang butuh kita kaji. Nah, terus yang faedah keempat. Yang keempat, sebaik-baik kalimat itu yang sedikit, namun kandungannya begitu banyak. Maka dianjurkan untuk mencapai tujuan dengan cara yang mudah dan lafaz yang gampang. Nah, ini contoh kita terapkan ketika nyampaikan khutbah, nyampaikan ceramah, nyampaikan tausiah, nggak usah bertele-tele. Dan itu sifat-sifat hadis Nabi SAW seperti itu. Singkat beliau kalau khutbah itu singkat. Nggak panjang-panjang. Cukup beberapa bahasan, poin bahasan sudah. Itu yang perlu disampaikan, sudah itu yang perlu disampaikan. Nggak usah cerita panjang lebar sana sini. Apalagi bawa materi-materi yang nggak mutu di dalam khutbah Jumat. Nggak perlu. Materi yang orang itu butuhkan. Apalagi butuhkan untuk ibadahnya, untuk perbaikan imannya. Nah itu dibahas. Sifatnya bagaimana? Buat sesingkat mungkin. Kalau dia bisa rangkai materi yang begitu panjang itu ke kalimat yang singkat-singkat tadi, orang lebih kena daripada dia bahas detail itu masing-masing.
Mendingan singkat-singkat, poin 1 ini, poin 2 ini, poin 3 ini, poin 4 ini, masing-masing sebutkan dalilnya. Sudah. Khutbah Jumat sudah 4 poin itu sudah banyak sekali. Buat seperti sistematik dengan cuma cerita umum saja. Apalagi antum bahas cerita-cerita politik itu dalam mimbar. Untuk apa? Jamaah nggak pentingkan ini, banyak buat konflik. Mendingan pentingkan ibadah itu dibahas. Ibadah orang sudah pikirannya sudah tahu nih pentingnya nih ibadah ini. Dia praktekkan tadi ilmu tadi. Ada masalah akidah dia singgung, maka dia pahami masalah akidah ini. Dia praktekkan juga tentang akidah tadi. Ya, jadi buat juga namanya khutbah itu sedikit, singkat, namun syarat makna. Itu lebih kena daripada antum buat khutbah Jumat panjang. Sudah tahu hobinya jamaah itu ketika khutbah Jumat itu memeluk lutut, kemudian kepalanya turun dan tertidur. Antum buat lama lagi. Mereka butuh singkat, simple. Ya, butuh singkat, simple cuma. Itu dia sudah dapati sudah. Kesannya apa? Dia keluar dari khutbah Jumat, dia sudah tangkap tadi poin-poin yang ada. Oh, ini faedahnya. Nggak panjang lebar. Ya. Atau mungkin menyampaikan kisah, satu kisahnya sudah panjang sekali. Gali faedah dalamnya sudah, orang sudah bisa ambil pelajaran di situ. Nah, ini faedah dari pembahasan hadis doa sifatnya itu jarfah. Demikian yang kami bahas, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.